Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melena Jemian dan partner saya Valeria Kristanova akan menjelaskan tentang manajemen risiko keuangan. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko yaitu suatu pendekatan instruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pembangunan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Poin yang kedua yaitu pentingnya manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan sangat penting bagi suatu perusahaan karena yang pertama, pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Yang kedua, adanya harapan yang besar dari investor atau pihak-pihak berkepentingan lainnya agar manajer keuangan mampu mengidentifikasikan dan mengelola risiko pasar yang dihadapi secara aktif. Dan yang ketiga, manajemen ekspor dapat membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Manajemen ekspor yang aktif memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada risiko bisnis utamanya. Poin yang ketiga yaitu tujuan utama dari manajemen risiko keuangan. Tujuan utama dari manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi ini disebut dengan risiko pasar. Poin yang keempat yaitu peranan akuntansi manajemen dalam proses risiko keuangan. Akuntansi manajemen memainkan peran yang sangat penting dalam proses risiko manajemen, di mana mereka membantu dalam mengidentifikasikan ekspor pasar, mengkuantifikasi keseimbangan yang terkait dengan strategi respons risiko alternatif, mengukur potensi yang dihadapi perusahaan terhadap risiko tertentu, dan mencatat produk lindung nilai tertentu, serta mengevaluasi program lindung nilai. Poin yang kelima yaitu identifikasi risiko pasar. Kerangka dasar yang bermanfaat untuk mengidentifikasikan berbagai jenis risiko market atau pasar yang berpotensi dapat juga disebut sebagai pemetaan risiko. Kerangka ini diawali dengan pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya, dan biasanya disebut sebagai kubus pemetaan risiko. Poin yang keenam yaitu menguantifikasikan penyeimbangan. Peran lain yang dimainkan oleh para akuntan dalam proses manajemen risiko meliputi proses kuantifikasi penyeimbangan yang berkaitan dengan alternatif strategi respon risiko. Akuntan harus mengukur manfaat dari lindung dinilai dan dibandingkan dengan biaya plus, biaya kesempatan berupa keuntungan yang hilang dan berasal dari spekulasi pergerakan pasar. Poin yang ketujuh yaitu manajemen risiko di dunia dengan kurs mengambang. Risiko kurs valuta asing atau falas adalah salah satu bentuk risiko yang paling umum dan akan dihadapi oleh perusahaan multinasional. Dalam dunia kurs mengambang, manajemen risiko mencakup yang pertama, antisipasi pergerakan kurs, yang kedua, pengukuran risiko kurs valuta asing yang dihadapi perusahaan, yang ketiga, perancangan strategi perlindungan yang memadai, dan yang keempat yaitu pembuatan pengendalian manajemen risiko internal. Poin yang kedelapan yaitu lindung nilai atas aset dan kewajiban. Yang pertama, mempertahankan saldo kas dalam mata uang lokal sebesar tingkat minimum yang diperlukan untuk mendukung operasi yang berjalan. Yang kedua, mengembalikan laba yang di atas jumlah yang diperlukan untuk ekspansi modal kepada induk perusahaan. Yang ketiga, mempercepat atau memastikan penerimaan dan piutang dagang yang beredar dalam mata uang lokal. Yang keempat, menunda atau memperlambat pembayaran utang dalam mata uang lokal. Yang kelima, mempercepat pembayaran utang dalam mata uang asing. Yang keenam, menginvestasikan kelebihan utang tunai ke dalam persediaan dan aktiva lainnya dalam mata uang lokal yang tidak terlalu terpengaruh oleh kerugian devaluasi. Dan yang terakhir yaitu
di mana berinvestasi dalam aktiva di luar negeri dengan mata uang yang kuat. Poin yang ke-9 yaitu mengetahui strategi perlindungan nilai tukar dan perlakuan akuntansi yang diperlukan. Yang pertama, lindung nilai neraca dapat mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan dalam menyesuaikan tingkatan dan nilai denominasi moneter aktiva dan kewajiban perusahaan yang terpapar. Yang kedua, lindung nilai operasional. Bentuk perlindungan risiko ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan dan beban dalam mata uang asing. Yang ketiga, lindung nilai struktural. Lindung nilai ini mencakup relokasi tempat manufaktur untuk mengurangi potensi risiko yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, lindung nilai kontraktural. Lindung ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada manajer dalam mengelola potensi risiko valuta asing yang dihadapi. Poin yang ke-10 yaitu lindung nilai investasi. Lindung nilai investasi dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan risiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya risiko bisnis yang tidak terduga. Di samping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut. Dalam lindung risiko keuangan, terdapat 10 faktor yang menyebabkan perubahan kurs pertukaran. Pengetahuan mengenai ini akan membantu dalam meramalkan arah pergerakan mata uang. Faktor-faktor tersebut terdiri atas diferensial inflasi, kebijakan moneter, neraca perdagangan, neraca pembayaran, cadangan moneter internasional, anggaran nasional, diferensial tingkat bunga, perilaku mata uang yang berkaitan, kurs tidak resmi, serta kuotasi pertukaran depan. Poin yang ke-11 yaitu berspekulasi dalam mata uang asing. Peluang untuk meningkatkan laba dilaporkan dengan menggunakan kontrak forward dan opsi dalam pasar falas. Kontrak forward itu sendiri yang dibeli untuk spekulasi pada awalnya yang dicatat sebesar kurs forward. Kurs forward merupakan indikator kurs spot yang terbaik yang berlaku jika kontrak telah jatuh tempo. Keuntungan atau kerugian translasi yang diakui sebelum penyelesaian bergantung pada antara kurs forward awal dan kurs yang tersedia untuk periode kontrak yang tersisa. Dan untuk poin yang ke-12 atau poin yang terakhir yaitu mengenai pengungkapan. Pengungkapan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 sedikit banyak telah menyelesaikan permasalahan ini. Pengungkapan itu antara lain yang pertama yaitu mengenai tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. Yang kedua, mengenai deskripsi pos-pos yang akan dilindung nilai. Dan yang ketiga, mengenai identifikasi risiko pasar dari pos-pos yang dilindungi nilai. Yang keempat, yaitu deskripsi mengenai instrumen lindung nilai. Yang kelima, yaitu jumlah yang tidak dimasukkan dalam penilaian efektivitas lindung nilai. Yang keenam, justifikasi awal atau a priori bahwa hubungan lindung nilai tersebut akan sangat efektif untuk meminimalkan risiko pasar. Dan yang terakhir yaitu penilai berjalan mengenai efektivitas lindung nilai aktual dari seluruh derivatif yang digunakan selama periode berjalan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.